Seperti rata-rata atau umumnya yang kita ketahui, bahwa begitu banyaknya kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Nusantara berdasarkan sejarah yang kita pelajari dari kurikulum yang disodorkan saat kita menempuh pendidikan formal yang teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang. Saat kita menempuh pendidikan formal seperti bersekolah, kita disajikan dengan berbagai pengetahuan, salah satunya sejarah. Di situ kita dapat mengetahui kisah-kisah yang terjadi di masa lampau dan keberadaan kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Kediri, dan lain-lain. Hampir semua detail tentang kerajaan-kerajaan tersebut tercatat dan menjadi pengetahuan umum bagi kita di zaman sekarang, tanpa perlu kita ragukan lagi kebenaran dan keberadaannya. Namun sayangnya, ternyata masih banyak sekali berbagai peristiwa atau kejadian maupun sejarah-sejarah tentang keberadaan bahwa pernah eksisnya beberapa kerajaan, namun tidak tercatat dalam buku sejarah seperti kerajaan-kerajaan di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, kita mengenal kerajaan seperti Kutai Martapura, Kesultanan Banjar, Kota Waringin, dan beberapa kerajaan di Kalimantan lainnya yang tercatat dalam sejarah. Namun ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang didirikan oleh suku Dayak. Kerajaan-kerajaan suku Dayak bahkan tidak tercatat dalam sejarah pada umumnya, dan bahkan tak jarang hanya dikategorikan sebagai legenda ataupun cerita rakyat, sehingga banyak orang-orang tidak mengetahui bahwa adanya sebuah pemerintahan kuno yang didirikan oleh suku Dayak. Mungkin hal ini bisa dipahami karena pada masa lampau, suku Dayak tidak mengenal tulisan, sehingga sejarah, kisah, maupun peristiwa disampaikan melalui cerita lisan secara turun-temurun, sehingga diragukannya keabsahan atau kebenaran dari sebuah sejarah tersebut. Tentunya akan menarik apabila membahas sebuah kerajaan yang tidak tercatat dalam sejarah dan hanya menjadi sebuah legenda. Apalagi bila legenda tersebut dapat dibuktikan dengan adanya artefak-artefak kuno bekas peninggalan yang semakin menguatkan kebenaran cerita yang selama ini hanya dikatakan sebagai legenda. Di sini, kita akan membahas sebuah legenda atau cerita rakyat yang didukung dengan bukti artefak-artefak, sehingga mengindikasikan tentang adanya sebuah kota di pedalaman Kalimantan yang hilang dari catatan sejarah. Kerajaan dengan wilayah satu kota ini dikenal dengan Kerajaan Tanjung Pematang Sawang, atau lebih dikenal dengan sebutan Kuta Batagu. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan dalam laporan penelitiannya di Desa Pulau Kupang, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa di daerah aliran Sungai Karinyau pernah berdiri sebuah kota yang dikelilingi benteng tinggi, lengkap dengan bangunan pemukiman, perahu, serta handil untuk pertanian dalam wilayahnya. Kota ini dikenal dengan nama Kuta Batagu, di mana arti kuta ialah benteng. Berdasarkan penelitian, menggunakan analisis pertanggalan absolut, diperkirakan bahwa pernah adanya penguasaan atau pemerintahan di lokasi situs tersebut dalam rentang waktu 400 Masehi sampai dengan 1600 Masehi. Dalam hasil survei, diketahui bahwa Kuta Batagu berbentuk oval atau bulat telur dengan dikelilingi pagar benteng sepanjang 3 km dan dibelah oleh aliran Sungai Karinyau, di mana penguasa berada di bagian benteng yang dikelilingi kanal yang merupakan tempat strategis sebagai pusat pemerintahan dan juga berfungsi sebagai ruang publik, sedangkan masyarakatnya membangun tempat tinggal di bagian luar benteng di sepanjang aliran sungai, baik dari hilir ke hulu. Keberadaan Kuta Batagu yang memiliki pola hunian penguasa bagian pusat dan hunian masyarakat di sepanjang Sungai Karinyau memberikan petunjuk bahwa tingkat kehidupan di situs tersebut bukan lagi sebuah kekuasaan dalam kelompok kecil, melainkan sudah mencapai tingkatan early state atau negara muda yang dilengkapi dengan sistem pertahanan ganda, yaitu kanal dan benteng. Tak hanya itu, Kuta Batagu ini juga dikatakan pernah menjadi pusat bagi pelayaran dan perdagangan yang didukung oleh data arkeologi berupa perahu dan artefak-artefak lainnya yang memungkinkan bahwa kerajaan Kuta Batagu ini pernah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya di luar sana. Data arkeologi memang tidak banyak membantu untuk menentukan siapa para penghuni Kuta Batagu dahulu. Namun berdasarkan lokasi situs, sumber tertulis maupun tidak tertulis, fungsi situs bagi masyarakat,
Keberadaan masyarakat di zaman sekarang dan beberapa artefak peninggalan dapat diketahui bahwa penguasa dan penduduk Kuta Bataguh adalah masyarakat Dayak Ngaju. Hal ini didukung dengan cerita turun-temurun Dayak Ngaju tentang kerajaan Tanjung Pematang Sawang atau Kuta Bataguh yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Nyai Undang yang mengalahkan dan membunuh seorang raja yang diperkirakan berasal dari Sulu, Filipina. Dalam kisah heroik itu, dikatakan bahwa Nyai Undang mengalahkan ribuan pasukan hanya dengan menggunakan pasukan yang berjumlah ratusan. Kisah tersebut bermula dari kabar tentang kecantikan Nyai Undang yang terdengar sampai ke negeri tetangga. Kabar tersebut didengar oleh adik dari Raja Sawang yang diperkirakan saat itu memimpin sebuah kerajaan di Sulu, Filipina. Adik Raja Sawang ini kemudian berlayar ke Kalimantan dan ingin meminang Nyai Undang. Setiba di kerajaan Tanjung Pematang Sawang atau Kuta Bataguh, niat dari adik Raja Sawang itu ditolak oleh Nyai Undang karena saat itu Nyai Undang sudah bertunangan dengan lelaki lain. Adik Raja Sawang ini tetap memaksakan kehendaknya dan berbuat tidak sopan terhadap Nyai Undang, sehingga akhirnya Nyai Undang membunuh adik dari Raja Sawang tersebut. Kematian adiknya tersebut didengar oleh Raja Sawang. Raja Sawang menjadi sangat murka dan memberikan peringatan bahwa mereka akan segera menyerang kerajaan Tanjung Pematang Sawang atau Kuta Bataguh dengan banyak pasukan. Mendengar itu, ibu dari Nyai Undang pun gelisah dan akhirnya jatuh sakit karena pikiran yang tidak pernah tenang. Sehingga lambat laun, ibu dari Nyai Undang tersebut meninggal. Disitulah Nyai Undang bersumpah bahwa ia akan membunuh Raja Sawang dan berkeramas dengan darah raja tersebut. Perang pun pecah di kerajaan Tanjung Pematang Sawang. Saat itu Raja Sawang menyerang dengan ribuan pasukannya. Namun Nyai Undang berhasil memenangkan perang tersebut hanya dengan bermodalkan ratusan pasukan dengan bantuan saudara-saudaranya yang merupakan tokoh heroik Kalimantan Tengah seperti Bungai, Tambun, dan Rambang. Dalam cerita itu, Raja Sawang berhasil mati di tangan Nyai Undang secara langsung dan Nyai Undang pun memenuhi sumpahnya untuk berkeramas dengan darah Raja Sawang. Cerita mengenai Nyai Undang dan Kuta Bataguh ini masih menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan bahkan, legenda tersebut ditulis dan dibahas dalam sebuah buku yang berjudul The Lost City, menelusuri jejak Nyai Undang dari Kuta Bataguh dalam memori suku Dayak Ngaju. Dalam buku tersebut memperkirakan bahwa kerajaan Tanjung Pematang Sawang atau Kuta Bataguh berada dalam pimpinan Nyai Undang pada abad ke-14, dan ayah dari Nyai Undang yang bernama Sempu, sezaman dengan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, yang diinterpretasi tahun 1313 sampai dengan 1364 Masehi. Jejak-jejak peninggalan Kuta Bataguh ini masih bisa dilihat dengan jelas di lokasi situs yang berada di Pulau Kupang, seperti tiang-tiang ulin yang masih menancap, bangunan-bangunan penjaga, dan artefak-artefak kuno lainnya. Kuta Bataguh ini bagai sebuah misteri sejarah yang belum terungkap, yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, seperti bagaimana terjadinya periode gelap, di mana hilangnya Kuta Bataguh tanpa ada kejelasan mengapa dan bagaimana. Seakan-akan ada potongan sejarah yang lenyap mengenai Kuta Bataguh. Kemudian, di mana para penduduk Kuta Bataguh? Di mana keturunan Nyai Undang? Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Misteri hilangnya Kuta Bataguh menimbulkan banyak teori dan dugaan-dugaan seperti mundurnya perekonomian yang menyebabkan bubarnya kerajaan tersebut. Kemudian, kemungkinan adanya serangan bajak laut, hingga dugaan menggaibkan diri dan moksa, yaitu menghilangkan diri tanpa jasad.